Semoga seluruh masyarakat Indonesia juga bisa mendapatkan circle yang sehat juga. Termasuk circle-circle ini nih. Ini mungkin bukan circle yang sehat, tapi circle yang internasional. Ada Cinta Laura, ada Christian Hakim, dan Reza Rahardian yang ada ini artis Indonesia yang hadir di Cannes Festival. Kita kapan nih kira-kira diundang di situ ya? Ya main film dulu. Main film dulu ya? Tapi katanya sih dengar-dengar ada informasinya kalau misalnya mau ke Cannes, kalau ada kocek yang cukup, ya kan ada akses dan kenalan yang cukup tinggi, kamu juga bisa masuk. Bisa kita? Ya udah, yang penting kita kerja giat aja dulu ya. Nah, sepertinya berita ini dia untuk Anda. Aku juga pengen datang tahu. Indonesia tak ingin jadi penonton serta jadi ladang bagi film-film luar negeri. Indonesia dengan ragam karya film anak bangsa yang spektakuler ingin dikenal serta bersaing di kancah dunia. Pada titik inilah, ajang Cannes Film Festival 2025 yang teramat bergengsi tidak ingin disia-siakan. Sederet artis dan bintang film turut serta, termasuk Cinta Laura yang tampil memukau dalam balutan kebaya di red carpet. Penampilan Cinta Laura ini pula jadi ajang promosi untuk kian memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Ini kali ketiga saya ke Cannes Film Festival bersama Cinta Laura dan happy banget karena tahun ini mungkin udah lebih kenal sama lingkungan di sana, terus lebih prepare lagi. Sebenarnya dijadwalkan juga saya dapat tiket undangan dari tahun lalu sama tahun ini untuk jalan di red carpet, tapi nggak saya ambil. Terus juga momen yang paling seru itu karena Cinta Laura kali ini makin kental membawa Indonesia. Dari tahun pertama bawa nuansa Indonesia, kedua dan ketiga ini lebih kental lagi karena menggunakan kebaya. Dan ini juga nggak kalah benar-benar memukau, membuat para selebriti itu terpukau banget dari luar dengan penampilan Cinta. Tak hanya Cinta Laura, nama-nama besar di panggung film tanah air ikut serta. Sebutlah Christian Hakim, Reza Rahardian, Asmara Abigail, Garin Nugroho, hingga Yosep Angginun begitu antusias untuk promosikan film karya anak bangsa pada dunia. Pun tahun ini, pemerintah pun turut ambil bagian. Kehadiran pemerintah inilah yang tentu saja menambah daya promosi untuk film-film Indonesia. Puluhan tahun, ya selama ini beberapa puluh tahun yang lalu memang Indonesia juga sudah buka boots gitu ya, tapi yang betul-betul pemerintah hadir itu dengan tim yang boleh dikatakan tim yang lengkap gitu ya, dari mulai Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, semua hadir, dan teman-teman dari film juga hadir. Misinya juga satu, bagaimana kita memperkuat, karena ini momen yang tepat untuk dunia perfilman Indonesia. Di balik itu, kehadiran sejumlah bintang di Festival Cannes 2025 tak luput dari kontroversi. Tak sedikit yang menyebut para artis yang tak begitu populer di panggung film layar lebar, namun bisa hadir apalagi sampai tampil di red carpet seperti Cinta Laura lantaran membeli tiket. Benarkah demikian? Benarkah harga tiketnya mencapai ratusan juta rupiah? Berapa mana mungkin gitu loh bisa beli tiket? Ya nggak ada. Semuanya murni. Kayak kita misalnya menonton film itu pun juga sekarang karena banyak sekali kan yang menonton, ya kita harus udah terdaftar dulu, kita punya badge, terus nanti kita istilahnya war tiket gitu loh, jadi tiket jadi. Artis yang tampil di red carpet bukan gara-gara membeli tiket, melainkan dapat undangan khusus atau jadi perwakilan seperti Cinta Laura. Lebih dari itu, Festival Film Cannes 2025 nyatanya membawa dampak besar untuk film Indonesia. Film karya Reza Rahardian hingga film animasi Jumbo dilirik investor dunia. Melihat dari, kan memang tidak kali ini tidak ada film Indonesia yang diikutsertakan gitu ya. Tapi kita buka pemerintahnya ada bekerja sama dengan pemerintah DKI gitu kan ya. Bahkan Pak Wakil Gubernur juga Mas Rano juga berangkat ke sana gitu ya. Ini bekerja sama dengan kementerian buka boots untuk, karena ya bayangkan film Reza itu salah satu yang memenangkan dapat penghargaan funding untuk di JAF dan di Hong Kong International Film International Market. Begitu juga seperti Jumbo. Bahkan Jumbo hadir di sana juga karena sudah ada distributor yang mau memasarkan film itu. Sementara itu, Christian Hakim yang juga turut ambil bagian dalam Festival Film Cannes 2025 tetap tampil apa adanya. Dirinya tak memoles wajah lewat berbagai proses perawatan agar lebih terlihat awet muda. Bagi sang legenda hidup, menua itu adalah takdir yang tak harus ditolak, tapi diterima dengan ikhlas. Oh enggak. Saya harus suruh jadi muda lagi, nggak mau.
nggak mau. Apalagi kalau disuruh dioplas, mau. Karena saya don't be afraid to become an. Semua orang kan jadi mau ditarik, mau diapain juga pasti akan melorot juga gitu loh. Ya, terima aja gitu ya. Kasihan loh nanti kalau aku muda terus, yang muda-muda bagaimana? Ya kan? Itu satu. Yang kedua, ada keindahan tersendiri di hari tua. Itu yang saya rasakan. Menjadi tua itu pasti, menjadi bijak itu pilihan. Dan Christine Hakim telah memiliki keduanya. Baginya, usia tua serta keriput wajah yang sejatinya demikian adanya selalu punya cerita yang disiapkan Allah. Dengan ikhlas dan pasti Tuhan punya maksud juga semua itu ya. Waktu main film Perempuan Tanah Jahanam pertama kali kan, itu sampai tanya sama Tuhan kok selama 40 tahun lebih, kenapa kali ini Tuhan ini kasih saya jalur yang berbeda. Ya, jadi orang perempuan jahat, terus jadi hantu pula dia di akhirnya gitu ya. Saya tahu Tuhan banyak pembelajaran yang Tuhan ingin berikan setiap langkah dari kehidupannya. Betul, ya. Nomor satu, diingatkan bahwa jagalah gitu, kejernihan hati. Waktu main The Last of Us, itu bayangin lagi pandemi, syutingnya di Kanada. Nggak bisa bawa asisten, nggak bisa bawa manajer, nggak bisa bawa keluarga. Karena ketat kan lagi pandemi kan, jadi sendiri berangkat. Tapi ya ternyata ada pembelajaran itu.